Ya, salam Just Indo. Kita kembali bahas yang lagi hot-hotnya. Akhirnya Bagus Kahvi diberi dilepas oleh klubnya Barito, diberikan surat bahwa dia bisa pindah ke FC Utrecht. Yang gue pertanyakan sebenarnya, Utrecht ini kan sudah memberikan deadline minggu lalu Jumat. Ternyata tidak dapat surat, ya udah mereka cari pemain luar lainnya. Nah, ternyata menurut dari interview yang gue baca, terutama dari pihak Mola, yang gue lebih percaya karena mereka semua yang membantu Mola lewat Dennis Wise, yang melobi ke FC Utrecht, bukan FC Utrecht yang pengen Bagus, tapi Dennis Wise yang memberikan rekomendasi agar mengambil si Bagus. Nah, akhirnya menurut Mola kembali lagi Bagus sudah di kontrak 1,5 tahun dengan opsi 2 tahun perpanjang. Oke. Em, Apakah ini hal yang bagus? Ini hal yang sangat bagus. Kita sekarang berasumsi bahwa Bagus benar ke FC Utrecht. Walaupun di website FC Utrecht belum ada konfirmasi apapun ya. Tapi kita lihat mungkin mereka tunggu Bagus sampai di Utrecht tanda tangan baru mereka announce. Em, Setelah tanda tangan kontrak, tapi nggak ada masalah itu. Ya, ini perkembangan yang luar biasa bagusnya kalau gue bilang. Dan dia di salah satu interview Bagus juga bilang kalau dibandingin eh, pemain-pemain saya bukan siapa-siapa. Artinya kalau gue melihat ini anak low profile, nggak sombong, nggak nggak merasa dirinya hebat karena memang Young FC Utrecht yang U21 ini kan bermain di Eerste Divisi, satu divisi di bawah Eredivisie. Jadi itu ketemu tim-tim besar, tim-tim senior, sehingga kalau seandainya dia diberi kesempatan main itu sangat bagus sekali. Bagus dalam arti untuk perkembangannya dia, ya. Di Eerste Divisi itu ada 4 young tim yang bermain, yaitu Young Ajax, Young PSV, Young Utrecht sama Young AZ. Bahkan Young Feyenoord aja nggak main di situ. Hanya 4 dari tim Eredivisie yang main di Eerste Divisi, yang main di kompetisi kasta kedua. Sementara pemain-pemain muda semua, maka dari itu 4 tim ini tidak bisa promosi. Oke, mereka hanya bermain untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda kayak di Spanyol kan juga Barca B sama Real Madrid B yang main di Segunda Division nggak bisa promosi ya. Nah, ini Bagus kan masuk ikut latihan dulu. Beredar gaji bahkan bahwa Bagus akan digaji gede. Gaji gede itu kan relatif. Gaji gede mungkin untuk kita. Tapi di sini kita bisa makan dengan 20.000, kalau di sana sekali makan siang ya 150.000, 170.000, 8, 9, 10 euro. 1 euro itu kalau nggak salah 17.000. Jadi kalau 10 euro aja udah 170.000. Jadi relatif gede atau enggak. Tapi memang ada aturannya bahwa pemain di luar EU, di luar Eropa Union, termasuk Inggris nggak masuk European Union sekarang, Brexit. Nanti gue bikin video tentang Brexit, apa konsekuensinya terhadap pemain-pemain luar. Nah, karena Bagus berasal dari luar EU, itu harus minimum gajinya. Minimum gajinya itu kalau dulu 400.000 Gulden, sekarang 300.000 euro. Artinya dia sebulan itu dibayar sama FC Utrecht 25.000 euro. Itu kotor. Dan untuk yang belum tahu, pajaknya di Belanda, waktu gue tinggal di sana, karena gue belum nikah, belum punya anak, nggak ada tanggung jawab, tinggal sendiri, punya pekerjaan bagus, punya mobil dan lain-lainnya, itu waktu itu gue dipotong 50%. Ya, paham? Jadi gue tidak tahu, ada kalau nggak salah dulu sih ada khusus buat aturan khusus buat pemain bola. Tidak setinggi itu, tapi sekitar mungkin 35%-an deh. Gue lupa sekitar itu. Kenapa? Karena mereka tidak stay lama di Belanda.
Habis itu mereka cabut. Jadi ada aturan khusus buat pemain luar Eropa yang bermain. Jadi kalau seandainya 25.000, let's say dia terima 15.000 lah. 15.000 itu kan sekitar 250 juta. Untuk kita gede banget. Tapi untuk di sana sebenarnya gede, tetap gede, cuman nggak luar biasa. Pemain lain-lainnya nggak banyak yang lebih gede lah. Tapi untuk pemain youth, pemain itu besar sekali. Apakah Utrecht? Pertanyaan kan, apakah Utrecht bersedia membayar pemain sebesar itu sementara hanya didapatkan lewat rekomendasi dari Dennis Wise, sementara pemain ini nggak diikutin oleh Utrecht. Kalau boleh jujur, gue tidak percaya Utrecht mau bayar itu segitu. Oke. Ini pasti ada third party yang membiayain gajinya ke Utrecht. Entah itu full, entah sedikit, gue nggak tahu. Tapi gue hampir yakin, tapi gue tidak ada bukti. Cuman gue yakin Utrecht tidak mungkin bayar segitu untuk Bagus tiap bulan. That's okay. Kalau kita bicara third party, orang ketiga yang membiayain, itu sudah sering terjadi di Indonesia. Untuk Bagus sendiri, dia nggak begitu peduli berapa dia digaji. Dia datang ke Belanda untuk belajar, bukan untuk menjadi kaya, untuk cari duit. Nanti itu akan datang kalau seandainya dia bisa bermain bagus. Satu-satunya pemain Asia Tenggara yang benar-benar berhasil di Belanda itu cuma satu, namanya Fandi Ahmad, pemain Singapura. Gue bertahun 4-5 tahun gue nonton Fandi Ahmad karena dia main di Groningen. Itu zaman-zamannya gue tiap minggu nonton sepak bola di stadion. Jadi tahun berapa itu ya? Akhir 80-an kalau nggak salah. Ya 80-an. Fandi Ahmad ini cukup ngetop lah di sana. Cuman statusnya Bagus ini kan mulai dari Young Utrecht dulu. Sekarang dia harus membuktikan bahwa belajar dari dua pemain U19 yang dicoret karena dugem dan lain-lainnya. Belajar dari situ bahwa sekarang dia masuk ke dunia profesional. Tidak ada lagi namanya dugem bla 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 bla. Kalau gue pernah lihat mereka simpen mie instan di Inggris, itu ada videonya beredar, entah Bagus entah Bagas, gue nggak tahu, salah satu itu. Sebenarnya makan instan noodle itu sekali nggak apa-apa, nggak ada masalah, sekali oke? Tapi dari kehidupan sehari-hari itu sangat membantu kalau dia makan sehat. Sekali dia harus sadar bahwa makan itu untuk bodinya, bukan untuk lidahnya. Nanti kita juga akan bahas, gue akan bikin video tentang makan sehat. Gue harap sih dia bisa beradaptasi dengan cuacanya, dengan budayanya. Karena gue kenal banyak orang Indonesia yang lama tinggal di Belanda dari dulu sama zaman gue itu susah adaptasi. Bahasa Belandanya berantakan dan berusaha semua makan atau apa yang berbau Indonesia, ujungnya ya nggak maju. Justru orang Indonesia yang ada di luar jangan terlalu banyak kumpul dengan orang Indonesia, tapi kalau bisa dengan Belanda, belajar budaya baru, belajar secara pemikiran. Kalau dia pun gagal nggak ada masalah, minimal jangan sampai dia tinggal 1, 2, 3, 4 tahun mungkin di Utrecht, dia nggak bawa modal untuk hidupnya sendiri. Hidup itu kan bukan cuma sepak bola. Kalau dia gagal, minimal dia punya modal untuk kembali ke Indonesia untuk menerapkan. Tapi asumsi dia berhasil pun bukan karena berkat pihak ketiga atau dibayar atau enggak. Dia berhasil, harusnya dia meyakinkan berhasil berkat kemampuan dia beradaptasi, bermain dan bertindak di dalam dan di luar lapangan sebagai seorang pemain profesional. Profesional adalah lo sebagai orang public figure, jangan terlalu banyak main sosmed, tahu apa yang lo posting, karena itu akan jadi kendala. Itu bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan karir lo. Belajar dari banyak pemain profesional lah ya. Bermain sesuai dengan kapasitas lo. Secara fisik Bagus kalah for sure. Speed mungkin dia bisa menang. Skill mungkin dia tidak kalah. Manfaatkan di mana? Di timing, bermain dengan ruang.
visi, tidak hanya lihat satu langkah ke depan, lihat 2-3 langkah ke depan di lapangan. Seperti apa, dia gerak kemana. Nah, itu hal-hal yang dia bisa tingkatkan, di mana faktor yang dia bisa bersaing dengan pemain-pemain Belanda yang secara fisik lebih kuat, mungkin skill lebih bagus. Tapi definitely dia bisa survive, bisa bermain sebagai pemain inti di Jong FC Utrecht kalau dia bisa memanfaatkan kekuatan dia. Jadi tidak mengikuti alur, dengerin apa yang pelatih inginkan dan bermain sesuai dengan kapasitas lu. Jangan melakukan hal-hal yang lu tidak bisa. Kayak adu body, you will lose it. Pada saat lu kalah adu body, lu kehilangan bola. Tapi sebelum lawan lu deket, lu udah passing duluan, lari minta bola lagi. Terlibat, jangan kayak Van de Beek cuma nunggu bola doang. Tapi ini terlibat dalam permainan, berani, tunjukkan nyali. Kalau kita kan seringkali nggak enak. Nah, rasa nggak enak itu harus disingkirkan. Mereka akan menganggap bagus adalah sesama mereka. Sama dalam arti punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Apalagi dia dari luar Eropa, mereka berharap ini akan jadi bagus, akan lebih bagus daripada rata-rata pemain di sana. Kita lihat perkembangannya di mana. Semoga bagus bisa beradaptasi. Kalau dia bisa beradaptasi, bisa berkembang, low profile, dia punya peluang untuk maju. Oke? Thanks for watching.